Pesawat yang Jack tumpangi sudah lepas landas dari bandara tersebut. Dengan lelehan air mata di kedua pipinya, Classy terus menatap pesawat itu sampai tak terlihat lagi. Tuhan, kembalikan Jack padaku dengan cepat. Batin Classy seraya memejamkan kedua matanya. Classy menyentuh shawl yang mengait di lengannya. Aku akan merindukanmu, Jack, batinnya seraya mencium shawl itu. Sementara di dalam pesawat terlihat Jack yang sedang menatap sekotak susu dan sebungkus roti yang Classy berikan untuknya. Sepertinya aku tidak bisa memakanmu. Jack kembali memasukkannya ke dalam saku jaket, lalu merebahkan kepalanya pada punggung jok tempat duduknya. Sekelebat bayangan Classy selalu muncul di pikiran saat mendengarnya, membuat Jack tidak bisa memejamkan matanya untuk terlelap. Bahkan bayangan Classy selalu mengganggunya setiap saat. Classy kembali memasuki mobilnya, menginjak pedal gas dan berlalu dari bandara tersebut. Sesak sekali dadaku ini, apa yang harus aku lakukan? Classy terus saja menangis sepanjang jalan, hingga akhirnya dia memarkirkan mobilnya di rumah base camp. Aku harus terlihat biasa saja. Imageku akan rusak jika Papan Mario dan Aunty Sabrina melihatku cengeng seperti ini. Batin Classy seraya menghapus air mata yang masih membasahi kedua pipinya. Bergegas, Classy turun dari mobil dan berlari menghampiri Sabrina yang sibuk menyiram bunga di halaman depan rumah base camp. Aunty, Classy memeluknya dari belakang. Hai anak cantik, kau kapan kesini? Anti tidak melihat mobilmu memasuki halaman karena Anti sibuk dengan bunga-bunga jelek itu. Jelek, matamu benar-benar sudah tertutup dengan nuansa kegelapan ya, sampai kau tidak bisa melihat keindahan dengan berbagai warna di depanmu. Classy tersenyum dan berdiri di samping Sabrina. Itu tidak penting, Anti. Meskipun banyak sekali warna di depanku, namun hatiku tetap memilih warna yang gelap karena itu sudah menjadi pilihan hidupku. Oh iya, mana Paman Mario? Aku ingin mengatakan sesuatu padanya. Dia ada di dalam. Hei, kenapa lenganmu? Sabrina yang baru saja melihat lengan Classy yang terluka dibuat kaget olehnya. Tidak apa-apa, Aunty. Ini hanya gigitan kucing. Bye. Classy berlari meninggalkan Sabrina di sana. Digigit kucing. Tuh kan, makanya aku sudah bilang kan, jangan memelihara kucing terlalu banyak. Pilihlah yang nurut aja, yang rewel kasih ke orang lain. Dasar dia nakal sekali. Oceh Sabrina sambil menyiram bunganya kembali. Classy mempercepat langkahnya memasuki ruang utama dan tidak sengaja berpapasan dengan Rafael yang hendak pergi ke kantor. Hei, sejak kapan kau di sini? Sapa Rafael yang baru saja menuruni tangga. Baru aja datang. Mana Paman Mario? Dia ada di ruang gym. Terima kasih. Classy melewati Rafael begitu saja. Namun seketika langkahnya terhenti saat Rafael memanggilnya kembali. Nona, ada apa? Classy menoleh ke arahnya. Apa lukanya sudah sembuh? Sejak kapan kau begitu perhatian padaku? Bikin geli aja. Classy berjalan naik ke atas tanpa menoleh lagi ke belakang. Dasar si keras kepala, gumam lirih Rafael seraya berjalan keluar menuju mobilnya. Brak! Suara pintu ruangan gym yang dibuka dengan keras oleh Classy, sehingga mengagetkan Mario yang berada di atas treadmill. Bisa pelan tidak? Kau ingin membunuh pamanmu ini secara mendadak. Mario mematikan alat tersebut dan berjalan ke arah Classy yang sudah duduk di kursi ruang gym. Mario kini duduk di samping Classy seraya meneguk air mineral yang berada di tangannya. Kenapa dengan lenganmu itu? Pandangan Mario langsung tertuju pada lengan Classy. Hanya luka kecil, Paman. Terus kenapa dengan raut wajahmu itu? Kau terlihat sangat jelek jika terus memanyunkan bibirmu itu. Paman, aku ingin berlatih dengan baik lagi. Izinkan aku ke sini setiap hari ya, agar aku bisa mengasah kemampuan menembakku dengan baik. Boleh kan? Classy menatapnya. Kau ingin aku digantung hidup-hidup oleh papamu. Kalau kau kesini setiap hari, kapan kau akan mengurus perusahaan? Ada-ada aja. Mario beranjak dari duduknya dan berjalan menjauhi Classy. Tidak tinggal diam, Classy pun berlari menyusulnya dan menghalangi jalan Mario dengan merentakkan kedua tangannya.
Maksudku, aku tidak kesini pagi hari. Aku akan kesini setelah pulang dari kantor, Paman. Lah, sekarang kenapa kau tidak pergi ke kantor dan malah ke sini? Hari ini aku sedang males dan lagi lenganku masih sakit. Sebenarnya aku tertembak, Paman. Apa? Tertembak? Siapa yang melakukannya? Yang menembakku sudah mati. Maka dari itu, aku ingin belajar lebih giat lagi untuk menembak. Tapi paman jangan bilang siapa-siapa ya, hanya paman yang tahu. Hanya paman? Kedua orang tuamu tidak tahu? Tidak, aku hanya memberitahu paman saja. Karena menurutku selain paman masih jago bela diri dan menembak di usia yang sedikit tua, paman juga pandai menjaga rahasia. Classy terus saja memujinya agar Mario luluh dan mau mengajarinya lagi. Kau ini pandai sekali bersilat lidah. Baiklah, aku akan mengajarimu menembak hari ini. Wah, benarkah? Iya, kau siap-siap dulu. Paman akan kembali ke ruang menembak. Baiklah. Dengan raut wajah yang girang, Classy berlari ke arah ruang ganti untuk bersiap-siap. Tadi pagi aku melihat Nona Classy datang ke rumah base camp Tuan. Sepertinya dia tidak pergi ke kantor hari ini. Ujar Rafael yang kini berada di ruang CEO milik Labrayan. Biarkan aja dia melakukan apa yang dia mau. Bagaimana? Apa orang-orang Tuan Carlos sudah pergi meninggalkan negara ini? Sudah Tuan, tapi saya tidak bisa mengantarnya di pagi buta karena saya masih ketiduran. Maafkan saya ya Tuan. Tidak apa, aku tahu. Kau pasti lelah akhir-akhir ini. Lagian tidak masalah juga. Yang penting mereka sudah pulang ke negaranya dengan membuahkan hasil kan. Jadi tugas kita membantunya sudah selesai. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi dulu. Tunggu. Labrayan menghentikan langkah Rafael, hingga dia kembali berbalik dan menatap Labrayan yang masih duduk di depannya. Untuk sejenak Labrayan terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu, lalu mendongakkan kepalanya menatap Rafael di sana. Aku punya satu tugas lagi untukmu. Apa kau bersedia? Tenang aja, aku akan memberikan bonus yang fantastis padamu. Katakan aja Tuan, walaupun Tuan tidak membayar saya akan terus melakukan tugas dari Tuan Labrayan. Kau ini memang benar-benar asisten yang bisa diandalkan ya. Baiklah, aku hanya memberi tugas ringan untukmu Rafael, jadi kau tidak perlu tergesa-gesa. Apa itu Tuan? Rafael dibuat penasaran dengan tugas apa yang akan Labrayan berikan kepadanya kini. Melihat raut wajah penasaran dari Rafael, membuat Labrayan hanya tersenyum tipis menatapnya. Carilah identitas lengkap buronan Tuan Carlos dan serahkan padaku dengan cepat. Aku jadi penasaran dengan pria itu. Perintahlah Brian. Baik Tuan, akan saya lakukan dengan cepat. Hanya itu, laporkan padaku tentang hidup dan matinya pria itu saat sudah berada di tahanan Tuan Carlos. Siap Tuan, kembalilah bekerja. Baik Tuan. Rafael pun berlalu meninggalkan ruangannya. Labrayan mengambil ponsel yang berada di dalam saku jas miliknya, lalu mulai menghubungi Mario. Beberapa detik tersambung. Mario pun mengangkat sambungan teleponnya. Halo Tuan, tumben sekali menelpon saya. Tanya Mario dari seberang. Apa benar Classy sedang bersamamu? Benar Tuan, Nona Classy sedang belajar menembak di sana. Hah? Bukankah lengannya terluka? Kenapa kau menyuruhnya untuk latihan menembak? Kau ingin aku gantung hidup-hidup jika terjadi sesuatu yang membahayakan putriku, hah? Bentaklah Brian dengan penuh emosi. Mario pun kaget dibuatnya. Pasalnya Classy baru saja mengatakan bahwa kedua orang tuanya tidak tahu menahu dengan luka itu. Namun lagi-lagi Mario dibohongi olehnya. Baik, saya akan menghentikan latihannya, Tuan. Maafkan saya. Suruh dia istirahat dengan benar di sana. Aku yakin dia semalam tidak bisa tidur dengan baik. Baik, Tuan, jawab Mario dengan tegas. Akhirnya sambungan telepon pun terputus. Dengan langkah yang panjang, Mario kembali menemui Classy di ruang tembak. Classy, hentikan! Teriak Mario yang melihat Classy baru saja berlatih menembak di sana. Ada apa, Paman? Bukankah kau sudah menyetujuinya untuk mengajariku menembak hari ini? Aku menarik perkataanku tadi. Cepat letakkan tembaknya dan tidurlah dengan nyenyak. Paman yakin semalam kau tidak bisa tidur dengan benar kan? Bagaimana paman bisa tahu? Classy dibuat bingung oleh Mario.
Mario menghela nafas panjang dan mulai mengatakan apa yang Brian sampaikan padanya. Oh, tahu dari papa, gumam Cassie. Lagian kau juga sudah berbohong padaku, katanya kedua orang tuamu tidak tahu menahu dengan lukamu itu. Tapi justru aku yang akan digantung hidup-hidup oleh Tuan Brian karena membiarkanmu berlatih di saat kau terluka. Maafkan aku, Paman. Aku tidak bermaksud berbohong padamu. Hanya Papa saja yang tahu. Sementara Mama tidak mengetahuinya, Paman. Aku mohon latilah aku hari ini. Aku janji tidak akan bilang sama Papa. Aku bersumpah. Rengek Klesi seraya memohon pada Mario di depannya. Mario menghela nafas panjang. Bagaimana bisa dia menolak Klesi yang sangat bersemangat itu? Baiklah, tapi kau harus menutupi ini dari papamu. Aku janji. Ayo paman, cepatlah. Apa seperti ini? Salah. Fokuskan pandanganmu ke depan. Mereka berdua pun meneruskan latihan menembaknya hari ini. Sementara di kota Oxford, yang terletak di negara B, terlihat seorang pria dengan senyuman sinis yang mengembang di bibirnya. Dia sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah markas penyekapan Jack di sana. Setelah sampai, pria parubaya itu turun dari mobil dan berjalan memasuki markasnya. Selamat datang, Tuan Carlos, sapa Alex yang sudah menyambutnya di ruang utama. Mana si brengsek itu? Mari, ikuti saya, Tuan. Alex berjalan di depannya seraya menunjukkan ruangan penyekapan Jack. Mereka pun telah sampai di depan sebuah ruangan dengan pintu yang tertutup. Saat Alex akan membukanya, Tuan Carlos pun langsung menghentikannya begitu saja. Tunggu, perintahnya. Membuat Alex mengurungkan niatnya dan melangkahkan kakinya mundur ke belakang. Kau pergilah, aku hanya akan bicara padanya. Tapi jika ada apa-apa, Tuan Carlos bisa berteriak memanggil saya di sana. Tidak usah mengkhawatirkanku. Baiklah, permisi Tuan. Alex pun berlalu dari hadapan Tuan Carlos setelah mendapatkan anggukan darinya. Pintu pun dibuka oleh Tuan Carlos. Terlihat Jack yang masih menundukkan kepalanya dengan kedua tangan dan kaki yang sudah tergantung di dinding membentuk huruf X di sana. Tuan Carlos berjalan mendekatinya dan tepat berdiri di depannya. Jack, apa kau masih hidup? Suara Tuan Carlos mengagetkan Jack seketika. Jack menggondongkan kepalanya menatap seseorang yang menjadi musuh bebuyutannya sekarang. Oh, kau masih hidup rupanya. Hebat sekali. Tuan Carlos bertepuk tangan seraya duduk pada kursi yang berada di ruangan tersebut. Kedua bola mata Jack menatap tajam ke arah Tuan Carlos di sana. Kenapa kau memandangku seperti itu? Apa kau shock karena aku akhirnya berhasil mendapatkan belut licin sepertimu? Hahaha, jangan dipikirkan. Santai aja dulu. Kita ngobrol biasa. Ayo, keluarkan unek-unek yang terpendam di hatimu. Apa kau ingin tahu unek-unek yang ada di dalam hati dan pikiranku? Tentu saja, katakan apa yang ingin kau katakan padaku. Aku ingin membunuhmu, tegas Jack dengan nada bicara yang menakutkan. Bahkan kini rahangnya mengeras, melihat Tuan Carlos yang terlihat menjijikkan di matanya. Suara tawa Tuan Carlos terdengar melengking seketika, mengisi keheningan ruangan penyekapan di sana. Hahaha, apa kau bilang? Membunuhku? Kenapa kau masih berpikiran seperti itu? Saat nyawamu saja sudah di ujung tanduk. Aku tidak peduli dengan nyawaku. Benarkah? Apa kau tidak ingin melihat gadis itu? Siapa namanya? Classy? Dari mana kau tahu? Kau bertanya seakan kau belum tahu siapa aku sebenarnya. Hahaha. Hahaha. Jack ikut tertawa dengan keras, sehingga mampu mengagetkan Tuan Carlos di sana. Apa yang kau tertawakan, bodoh? Bentak Tuan Carlos seraya menatapnya dengan tajam. Apa kau juga akan membunuh Klesi seperti yang kau lakukan pada adikku dulu? Tapi sepertinya sekarang situasinya berbeda. Dulu kau dengan mudah membunuh adikku tanpa belas kasihan sedikit pun. Sementara aku hanyalah bawahanmu. Jadi kau bisa seenaknya memperlakukanku dengan keji. Tapi untuk membunuh Klesi, sepertinya kau tidak akan mampu melawan kekuatan Tuan Brian. Hahaha. Lihatlah wajahmu itu, Tuan Carlos. Kau begitu ketakutan, ledek Jack. Terlihat emosi yang memuncak di wajah Tuan Carlos hingga dia berjalan mendekati Jack di sana.
Beberapa pukulan keras mendarat di perut Jack yang sudah penuh dengan luka cambukan. Rasakan, sialan. Beraninya kau berbicara seperti itu dan meremehkanku. Beberapa pukulan dilayangkan kembali tepat di wajah Jack, sehingga Jack harus mengeluarkan darah dari dalam mulutnya itu. Bahkan wajahnya sudah sangat kacau, dengan beberapa tetes darah dan luka lebam di setiap sisinya. Jack hanya terdiam sambil meringis kesakitan. Aku akan menyiksamu terlebih dulu, sebelum aku benar-benar membunuhmu. Untuk itu, kau bersiap-siaplah untuk mati, dasar berandalan brengsek. Teriak Tuan Carlos meluapkan emosinya yang sudah tidak dapat dia bendung lagi. Maaf Tuan Carlos, ada telepon dari Tuan LaBryan, ujar Alex yang baru saja membuka pintu ruangan. Urusan kita belum selesai, ingat itu. Tuan Carlos menatap Jack dengan tajam sebelum akhirnya dia keluar mengangkat panggilan dari LaBryan.